Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Wilda ingin membahas tentang mata kuliah teori bilangan untuk materi keterbagian. Ya, kemarin kita sudah membahas apa itu keterbagian dan juga sifatnya. Kemarin Bu Wilda juga sudah menunjukkan beberapa ciri suatu bilangan yang dapat dibagi dengan bilangan tertentu. Kemarin Bu Wilda menunjukkan ada 7 ya. Yang pertama adalah suatu bilangan bulat n habis dibagi 2 jika dan hanya jika digit terakhirnya adalah bilangan genap. Kemudian yang kedua, suatu bilangan bulat n habis dibagi 4 jika dan hanya jika 2 digit terakhirnya habis dibagi 4. Kemudian suatu bilangan n habis dibagi 2 pangkat n jika dan hanya jika n digit terakhirnya habis dibagi 2 pangkat n. Kemudian untuk syarat yang keempat, suatu bilangan bulat n habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah dari semua digitnya itu habis dibagi 3. Lalu yang kelima, suatu bilangan bulat n habis dibagi 9 jika dan hanya jika jumlah dari semua digitnya itu habis dibagi 9. Kemudian suatu bilangan bulat n habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhirnya adalah 0 atau 5. Kemudian suatu bilangan bulat n habis dibagi 11 jika dan hanya jika selisih digit posisi genap dan ganjil habis dibagi 11. Kemarin Bu sudah mencontohkan beberapa contoh maksud dari kalimat ini, ya. Kita juga sudah latihan. Kemarin kita belum bahas tentang pembuktiannya, ya. Pada kesempatan kali ini Bu Wilda ingin membahas beberapa pembuktian. Nanti yang lain Bu Wilda serahkan kalian untuk tugas ya. Pembuktian yang dibahas Bu Wilda yang pertama adalah suatu bilangan bulat n habis dibagi 2 jika dan hanya jika digit terakhirnya adalah bilangan genap. Untuk pembuktiannya, seperti yang Bu Wilda bilang kemarin, untuk pembuktian kita tidak boleh pakai pemisalan angka, ya. Kalau di mata kuliah logika hiburan, jadi kita harus memakai pendekatan deduktif, tidak boleh pendekatan induktif. Ya, jadi kita angka itu hanya kita gunakan untuk mempermudah pemahaman saja. Sedangkan untuk pembuktian tidak boleh, karena pembuktian itu harus mencakup semuanya, berlaku untuk semuanya, tidak hanya yang kita ambil atau yang kita misalkan saja. Kalau kita pakai pemisalan, itu berlaku untuk yang kamu misalkan. Siapa yang bisa menjamin berlaku untuk semuanya? Kan nggak ada. Karena itu untuk pembuktiannya kita tidak boleh pakai pemisalan angka. Ya. Oke. Sekarang kita akan membuktikan untuk sifat yang pertama bahwa bilangan bulat n itu habis dibagi 2 jika dan hanya jika digit terakhirnya adalah bilangan genap. Oke. Bentar. Oke. Di sini Bu Wilda misalkan pembuktian. Mana tadi ini? Misalkan Bu Wilda punya bilangan, ya. Bilangannya di sini Bu Wilda misalkan adalah n. Tadi Bu Wilda pakai n ya. N itu suatu bilangan, misalkan yang terdiri dari n digit. Bu Wilda misalkan dia digit pertamanya A1, kemudian A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Berapa n nggak tahu, terserah ya. Jadi kan berlaku untuk semuanya ya, dimana n adalah bilangan asli. Kemudian bentuk ini bisa kita tulis. Jadi apa? A1 kali 10 pangkat n-1 ya, ditambah
A2 kali 10 pangkat N min 2 ditambah A3 kali 10 pangkat N min 3 dan seterusnya sampai N kali 1. Maksudnya ini gimana, Bu? Misal Bu udah punya 2, 4, 3. Ini kan sebenarnya 2 kali 200 ditambah 40 ditambah 3 itu ya. Sehingga 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 4 kali 10 pangkat 1 ditambah 3. Ini maksudnya seperti ini. Ya, ini untuk memudahkan pemahaman. Oke. Kemudian perhatikan di sini ada 10, 10, 10 ya. Sampai sini juga ada 10. Sehingga 10-nya saya keluarkan. Karena ini 10 saya keluarkan, sehingga tinggal apa? 10 pangkat N min 1 dibagi 10. Jadi tinggal A1 kali 10 pangkat N min 2. Ya. Kemudian ini jadi A2 kali 10 pangkat N pangkat 3 dan seterusnya. Nah, ini tetap karena dia nggak ada 10-nya, tetap AN. Ya. Sekarang kita tahu 10 itu apa, Nak? 10 itu bisa kita tuliskan 2 kali 5 ya. Ya. 2 kali 5 kali A1 kali 10 pangkat N min 2 ditambah A2 kali 10 pangkat N min 3 dan seterusnya. Nah, di sini tetap AN. Perhatikan ini 2 kali 5 kali sesuatu. Berarti bilangan ini pasti habis dibagi 2. Kenapa? Karena ada 2-nya. 2 kali sesuatu, berarti kan nanti bilangan itu pasti habis dibagi 2. Ya. Nah, kalau ini habis dibagi 2, maka bilangan N ini agar supaya N juga habis dibagi 2, agar N habis dibagi 2, maka otomatis ini juga harus habis dibagi 2. Supaya ini habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Ini kan sudah habis dibagi 2 ya, karena ada 2. Nah, sehingga ketika kita pengen N ini habis dibagi 2, maka ini juga harus habis dibagi 2. Pakai sifat kemarin, jika apa ya, kemarin sifat yang pertama ya, jika ada A membagi B dan A membagi C, maka A itu membagi A plus B. Ya, sifat yang pertama kemarin. Nah, sehingga agar N habis dibagi 2, maka AN harus habis dibagi dibagi 2. Perhatikan AN di sini apa? AN adalah digit terakhir. Dengan kata lain, tulisannya udah bagus ya. Maaf, udah lama nggak pakai. Dengan kata lain, digit terakhirnya harus habis dibagi 2 atau genap. Terakhirnya harus habis dibagi 2 atau harus genap. Terbukti. Sudah terbukti ya? Bahwa ini kan sudah berlaku untuk umum, untuk semua bilangan. Ya. Jadi saya pertama punya ini apa namanya? N. N itu A1 sampai N. Kemudian N-nya ini kan bisa saya bentuk seperti ini. Dari sini contohnya tadi. Ya. Nah, kemudian dari sini sampai sebelum digit terakhir itu saya kan ada 10 semuanya. Maka saya keluarkan 10-nya sehingga pangkatnya berkurang. Misalkan kalau pakai
bayangan di sini. Jadi ini sampai ini 10-nya keluar, sehingga tinggal 2 kali 10 ditambah 4 ditambah 3. Nah, ini kan sudah habis dibagi 2, sehingga supaya 2, 4, 3 ini habis dibagi 2, maka ini juga habis dibagi 2. Nah, ini kan tidak habis dibagi 2, sehingga 2, 4, 3 memang tidak habis dibagi 2. Ini contoh, ya. Nah, pembuktikannya pakai cara seperti ini tadi. Oke, silakan dipahami. Nanti kalau nggak paham, silakan ditanyakan di grup, ya. Sekarang kita ke yang kedua. Suatu bilangan bulat n habis dibagi 3 jika dan hanya jika jumlah dari semua digitnya habis dibagi 3. Oke, sama angkanya ya. Maka pertama kita akan memakai pemisalan. Misalkan n-nya adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. Ini bisa kita bentuk menjadi A1 kali 10 pangkat N-1 ditambah A2 kali 10 pangkat N-2 dan seterusnya sampai AN. Ya, kalau misalkan kita kasih 2 digit di belakang ya nggak apa-apa. Misalkan ini jadi AN-1 kali apa ini? Maaf, kali 10 pangkat 1 ya, ditambah N. Ini ya. Oke. Kemudian sekarang perhatikan, ini ada 10, ini ada 100, sampai ini 10 pangkat N-1 ya. Nah, ini kan kita pengen menuliskan 10. Oke. 10 itu kan bisa kita tuliskan jadi apa, nak? 9 ditambah 1. Bu, kenapa dibawa ke atas sini? Karena saya mau membuktikan habis dibagi 3. Sedangkan 3 itu kan pasti ada hubungannya sama 9. Ya. Nah, kemudian kalau 100, kita bisa nggak nulis seperti ini? Atau 10 pangkat 2 ini ya. Jadi 99 ditambah 1. Nah, kan untuk 10 pangkat 3, nanti ketemunya 999 ditambah 1. Dan seterusnya sampai 10 pangkat N. Nanti ketemunya 999 ditambah 1. Ini sebanyak N kali. N kali. Nah, dari sini sekarang perhatikan angka 9. Ya. 9 itu kan bisa kita tuliskan berapa? 3 kali 3. Ya. Sedangkan 99 bisa kita tuliskan 3 kali 33. 999 bisa kita tuliskan 3 kali 3. Dan seterusnya sampai 99 N kali itu bisa kita tuliskan 3 kali 3. Ini sebanyak N kali. Nah, di sini saya ingin memisalkan ini sebagai R. Ini R1. Ini R2 ya. Ini R3. Ini Rn. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Berarti ini kan 9 itu 3 R1 ya. Berarti 9 itu bisa ditulis 3 R1, 99 itu 3 R2 dan seterusnya. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan 10 itu sebagai apa? 10 kan 9 ditambah 1. 9 tadi 3 R1 ditambah 1. Sedangkan untuk 100 atau 10 pangkat 2-nya kita tuliskan apa? Ini kan 99 ditambah 1. 99 itu 3 R2 ditambah 1 dan seterusnya. Sehingga bentuk N tadi A1 kali 10 pangkat N-1 ditambah A2 kali 10 pangkat N-2 dan seterusnya sampai sini ada AN-1 kali 10 ditambah AN.
Ini bisa saya tuliskan menjadi A1. Sekarang perhatikan 10 pangkatnya N-1 berarti apa? Berarti apa? Kalau ini dibalik ya boleh saya. Ini yang R, ini yang R apa namanya? Ini yang RN boleh. Teman pakai ini juga nggak apa-apa. Ini misalkan maksudnya Bulda R1-nya di sini, ini R1 mundur. Bulda dengan R1-nya di sini. Itu hanya penamaan saja ya. Nah, tadi sudah terlanjur pakai ini, maka di sini saya pakai apa? Kalau tadi itu pangkat 1 itu sini R1, pangkat 2 itu R2, berarti ini 3 R pangkat N-1 ditambah 1. Ya, ini untuk 10-nya. Kemudian ditambah A2 kali, ini apa ini jadi apa? 3 R pangkat N-2 ditambah 1. Dan seterusnya, kemudian ditambah ini AN-1-nya tetap AN-1. 10-nya jadi apa? 10-nya jadi 3R1 ditambah 1 ditambah dengan AN. Sampai sini paham? Jadi ini yang dikurung ini untuk mengganti 10 pangkat ini. Ini juga mengganti 10 pangkat ini. Kemudian kita jabarkan. Sehingga kita jabarkan gini ya. Sehingga jadi A1 kali 3 pangkat R pangkat min 1 ditambah A1. Ditambah dengan, nulisnya boleh seperti ini, 3 yang di depan. 3A2 R pangkat N min 2 ditambah A2. Ini kali ini kali ini ya. Kemudian dan seterusnya sampai yang bawah ini kali ini dulu jadi 3A-N-1 kali R1 ditambah ini kali ini. Jadi A pangkat N-1 ditambah A pangkat N. Kemudian kita kelompokkan yang ada 3-nya, kita jadikan 1. Ini ada 3-nya, ini ada 3-nya, ini ada 3-nya, jadikan 1. Jadi 3A1 R pangkat N-1 ditambah 3A2 R pangkat N-2 dan seterusnya sampai 3AN-1 R1 ditambah yang belum masuk, yang atau yang enggak ada 3-nya, A1, A2, kemudian AN-1 sampai AN ya. Jadi A1 ditambah A2 dan seterusnya sampai AN-1, jangan lupa ditambah AN. Oke, sekarang ini kan ada 3 semuanya ya. 3-nya saya keluarkan. Jadi 3 kali A1 R pangkat N-1 ditambah A2 R pangkat N-2 dan seterusnya sampai AN-1 R1 ditambah dengan A1 ditambah A2 ditambah seterusnya sampai AN. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini kan perkalian 3. Berarti bilangan yang ada di sini pasti habis dibagi 3. Ya, sehingga kalau kita ingin N ini habis dibagi 3, maka ini juga harus habis dibagi 3. Ya, nah berarti kan ini apa? Ini adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A bla 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 sampai tambah AN. Berarti kan dia sama dengan apa? Jumlah dari semua digitnya. Jumlah dari semua digitnya harus habis dibagi 3. Sehingga suatu bilangan N itu akan habis dibagi 3 jika jumlah digitnya ini habis dibagi 3. Jadi dipahami kalimat penutupnya? Oke, terbukti. Ya, sudah nggak cukup di sini nulisnya, silakan tulis sendiri nanti ya. Oke. Sekarang yang ketiga adalah suatu bilangan bulat N habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhirnya 0 atau 5. Ini hampir sama kayak yang 2 tadi. 2.
Ya, silakan dicoba sendiri saja ya. Hampir sama. Pola pikirnya seperti tadi. Oke. Sekarang jika diketahui N adalah 2x04y itu habis dibagi 99, maka tentukan nilai X dan Y yang memenuhi. Yang pertama berarti kita tunjukkan dulu 99. 99 itu berapa? Oh, 99 itu 9 kali 11. Maka bilangan N itu harus habis dibagi 9, habis dibagi 9, dan juga harus habis dibagi 11. Harus habis dibagi 11. Sekarang bilangan N itu akan habis dibagi 9. Kita pakai sifatnya tadi ya. Habis dibagi 9. Kalau habis dibagi 9 maka apa? Jumlah semua digitnya harus habis dibagi. Ya, jumlah semua digitnya harus habis dibagi 9. Sekarang ini ada 2 ditambah X ditambah 0 ditambah 4 ditambah Y. Berapa jumlahnya? Ini adalah 6 plus X plus Y. Agar bilangan ini habis dibagi 9, maka berapa jumlah X plus Y-nya? Maka X plus Y-nya yang memenuhi berapa? Maka X plus Y yang memenuhi itu 3 ya, memenuhi. Ada lagi nggak kira-kira? Supaya habis dibagi 9. Berarti berapa lagi? Iya. Kalau misalkan kita pakai X plus Y. Oh ya, sebelumnya X plus Y ini suatu X itu suatu bilangan ya. Berarti nilai maksimalnya berapa? 9. Y juga 9. Sehingga X plus Y jumlah totalnya harus berapa? Maksimalnya ini harus 9 tambah 9. 18. Minimalnya ya 0. Ya. Nah, sehingga ketika kita menentukan berapa nilainya, kita harus pakai patokan ini. Ya, karena ini 2 bilangan. Nah, yang memungkinkan pertama adalah X plus Y-nya 3. Ada lagi yang memungkinkan? Supaya bilangan 6 ditambah X plus Y ini bisa dibagi 9. Berapa kira-kira? Iya. Itu berapa? 12 ya. Tadi kan ada 9, kemudian 9 tambah 9, 18 ya. Supaya jumlahnya ini 18, maka X plus Y harus 12. Ada lagi? 27, Bu. Kalau 27 itu berarti kan X plus Y-nya harusnya berapa? 21 ya. Sudah lebih dari ini, nggak boleh. Maaf. Sehingga yang mungkin hanya ada 2 kemungkinan ini ekspresinya. Kalau enggak 3, ya 12. Sudah. Berapa X-nya? Kita nggak tahu, biarkan dulu ya. Oke. Kemudian sekarang kita perhatikan yang habis dibagi 11. Habis dibagi 11. Untuk habis dibagi 11, maka kemarin apa? Selisih ya. Selisih bilangan posisi ganjil dan genap harus habis dibagi 11 atau 0 ya. 0 itu kan habis dibagi 11 ya. Maka 2 ditambah 0 ditambah Y dikurangi dengan X ditambah 4 harus habis dibagi 11. Berapa ini? Ini 2 plus Y min X min 4. Jadi Y min X berapa ini? Min 2. Ya. Nah, supaya habis dibagi 11 berarti nilainya 11 atau 0. Ya. Kita pakai ini yang 0. Sehingga kita peroleh Y min X sama dengan 2. Kita punya ini
kita punya ini dan ini. Ya, sekarang kita pakai, katakanlah ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Sekarang kita pakai eliminasi ya. Oke. 1 dan 3. X plus Y sama dengan 3, Y min X sama dengan 2. Maka ini kita pakai penjumlahan ya. 2Y sama dengan 5. Y sama dengan 5/2. Perhatikan, padahal di sini Y tadi kan bilangan bulat, tidak boleh pecahan ya, karena dia digit. Sehingga ini tidak mungkin memenuhi. Tidak memenuhi. Sekarang kita akan mencoba 2 dan 3. X plus Y-nya sama dengan 12. Kemudian Y min X-nya sama dengan 2. Sehingga kita jumlahkan 2Y sama dengan, dijumlah ya, 14. Sehingga ketemu Y-nya berapa? Y-nya 7. Kalau Y-nya 7, maka berapa X-nya? X-nya adalah 5 ya. Dimasukkan ke sini ya. Ini kan berarti 12 dikurangi 7, 5. Sehingga kita peroleh nilai X yang memenuhi adalah 5 dan nilai Y yang memenuhi adalah 7. Oke, bisa dipahami? Bu, ini boleh nggak pakai 11? Silakan kalau makanya pakai 11. Sebentar ya. Kalau tadi kan Y min X min 2 sama dengan 0. Sekarang coba pakai, sebentar. Y min X min 2 sama dengan 11. Nah, berapa ini? Y min X-nya sama dengan berapa? 13. Ya, kalau kita pakai ini sama persamaan pertama, coba. Y min X sama dengan 13. Tadi ada apa? X plus Y sama dengan 3 ya. X plus Y sama dengan 3. Kita pakai penjumlahan. Ketemu 2Y sama dengan berapa ini? 16. Maka Y-nya ketemu 8. Ya, kalau Y-nya ketemu 8, maka X-nya ketemu berapa? Kalau Y-nya ketemu 8, benar ini? Y min X sama dengan 13, benar. Kemudian X plus Y tadi kan ada. X plus Y sama dengan 3 ya. Ketika kita operasikan, dijumlahkan. Jadi 2Y sama dengan 16 ya. Y-nya ketemu 8. Oke. Kalau Y ketemu 8, maka X-nya berapa? Nah, berarti kan di sini, kalau Y-nya 8, X-nya ketemu, masukkan ke persamaan pertama ya. 8 min X sama dengan 13. Berarti X-nya ketemunya min berapa? 5. Padahal X itu apa? Iya, X itu adalah bilangan digit. Jadi dia harus bilangan ringnya antara 0 sampai 9. Nggak mungkin minus. Sehingga tidak memenuhi. Paham? Jadi yang mungkin hanya ada tadi bahwa nilai X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 7. Oke, jadi paham ya? Oke. Jadi sudah ini tadi. Sekarang ini, jika 3 itu membagi A plus 4B, maka tunjukkan bahwa 3 itu membagi 13A plus B. Saya punya 3 itu membagi A. Saya punya 3 itu membagi A plus 4B. Padahal kita tahu 3 itu saya bisa menjadi seperti ini. Saya bisa, boleh ya. Ini 4B, ini B plus 3B. Nah. Kemudian, karena 3 itu membagi 3B, 3 itu membagi 3B otomatis ya, maka
3 pasti membagi ini. 3 itu pasti membagi A plus B. Ini yang kita punya sekarang. Nah, kemudian diketahui 13A plus B. 3. Kalau kita bentuk berapa ini? Ini kan bisa dibentuk menjadi 12A ditambah A plus B. Ya, kita tahu bahwa 3 itu membagi 12A. Ya, nah, kita juga tahu bahwa 3 itu membagi A plus B. Karena 3 membagi ini dan juga 3 membagi ini, maka terbukti bahwa 3 itu membagi 13A plus B. Terbukti. Oke. Ini tambahan dari materi yang minggu kemarin ya. Silakan difahami. Kalau ada pertanyaan kita bahas lagi di perkuliahan berikutnya. Atau bisa langsung ditanyakan di grup. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.